Halo, di sini kami dari kelompok 3 ingin membahas tentang perencanaan, perbekalan, farmasi, dan bahan medis sekali pakai. Perencanaan sendiri adalah kegiatan untuk menentukan jumlah dan periode sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga bahan medis harus pakai. Nah, tujuan dilakukannya perencanaan ini adalah untuk menghindari kekosongan obat yang terjadi dengan metode yang dapat dipertanggungjawabkan, dan juga mencegah kekurangan dan kelebihan obat dalam instalasi farmasi. Nah, kita sebagai farmasi di sini bisa tuh mengira-ngira ini cocoknya dipesan berapa box, ini cocoknya kita pesannya berapa ampul, seperti itu. Nah, untuk mencegah kekosongan obat bisa dilihat secara langsung yaitu stok fisiknya. Contohnya seperti Prolix 150, stok fisiknya sedang habis. Selain dari stok fisik, kita juga bisa melihat dari sistem komputer. Contohnya seperti ini, amoxicillin injeksi sedang habis. Kita langsung menulis di buku defekta untuk tanggalnya, tanggal sekarang, dan untuk nama obatnya bisa ditulis amoxicillin injeksi. Untuk jumlahnya bisa ditentukan dari obat tersebut dari varian slow moving atau fast moving. Fast moving sendiri yaitu obatnya sering keluar, dan slow moving sendiri yaitu obatnya jarang keluar. Setelah ditulis di buku defekta, kita bisa langsung menggolongkan obat tersebut. Jadi obat tersebut tergolong pada obat reguler, narkotik, psikotropik, atau prekursor. Setelah kita golongkan obat-obat tersebut, kita baru bisa untuk membuat surat pesanan. Jadi kalau seumpama obat itu termasuk golongan narkotika, kita bisa tulis di surat pesanan narkotik. Kalau obat itu golongan reguler, bisa ditulis di SP reguler. Setelah ditulis semua SP-nya, surat pesanannya, baru kita serahkan ke PBF yang bersangkutan. Nah, setelah kita menulis di buku defekta, lalu menentukan jumlah barang yang akan kita pesan, juga menggolongkan obat tersebut, kita bisa langsung masuk ke surat pesanan obat. Surat pesanan sendiri adalah surat yang berisi permintaan pengadaan farmasi atau obat yang dilengkapi dengan nama, jenis, dan kekuatan, dan juga jumlah yang ditujukan kepada pemasok. Nah, ini adalah beberapa contoh surat pesanan ya. Surat pesanan sendiri ada beberapa macam. Ada surat pesanan reguler, surat pesanan prekursor, surat pesanan psikotropika, dan juga surat pesanan narkotika. Di sini adalah slide pertama ya, adalah contoh surat pesanan reguler. Surat pesanan reguler sendiri isinya ada di bagian kanan atas ini ya. Bagian kanan atas ini adalah nama apotek yang akan dituju, lalu alamat apoteknya, juga nomor SP-nya. Di sebelah sini adalah tanggal di mana kita menulis ini ya, menulis surat pesanannya. Lalu ini ada Kimia Farmas, ini nama PBF yang akan kita tuju. Jadi di mana ini kita mau beli obat tersebut, itu yang kita tulis. Lalu ini ada tabel, ada nomor, ada nama barang, ada satuan, dan juga ada jumlah. Di sini adalah nama-nama obat yang akan kita pesan. Jadi obat apa aja sih yang ada di PBF tersebut? Nah, kita tulis tuh di sini. Di nama barang ya, lalu ini ada satuannya apa? Kaleng, box, atau tube. Lalu di sini jumlah yang kita inginkan. Nah, di kanan bawah ini ada pemesan. Pemesan ini adalah nama apoteker yang bertanggung jawab, dan ada juga nomor SIPA dan STRA-nya, lalu ada tanda tangannya, dan juga ada stempel dari instalasi farmasi tersebut. Lalu yang selanjutnya ada surat pesanan obat yang mengandung prekursor. Prekursor sendiri ada banyak ya macamnya. Ada golongan pseudoephedrine, ada golongan ephedrine sendiri, juga ada golongan dari tramadol. Nah, di bawah ini yang bertanda tangan di bawah ini Edi Maulana sebagai apotekernya, lalu ini alamat dari apotekernya. Apa ini sendiri adalah apoteker penanggung jawabnya. Lalu mengajukan permohonan kepada siapa? PBF mana yang mau kita tuju? Ini PBF Binasan Prima. Lalu alamatnya di mana ya? Lalu di sini ada tabel obat ya, sama seperti tadi. Bedanya di sini ada nama obat, zat aktif prekursor, bentuk sediaan, satuan, jumlah, dan keterangan. Nama obatnya apa? Tremenza. Kandungannya apa? Pseudoephedrine HCl.
Lalu bentuk sediaannya apa? Tablet. Berapa miligram dalam satu tablet? 60 miligram. Tablet 60 miligram, satuannya apa? Box, jumlahnya 3. Lalu untuk keperluan apa? Nama instalasi farmasinya, alamatnya. Sama seperti tadi di pojok kanan bawah, tanggal kita menulis SP-nya, lalu apoteker penanggung jawabnya siapa, SIPA-nya berapa, STRA-nya berapa, tanda tangan dan juga stempel dari instalasi farmasi. Kalau prekursor sendiri ini, kalau semama dia satu PBF, itu kita bisa isi beberapa obat ya. Jadi semama contohnya ini ada 2 ya. Ada 2, kita pesan 2. Di PBF Binasan Prima kita pesan 2. Satunya Tremenza, satunya Aldisa SR seumpama. Kita bisa jadikan satu dalam satu SP selama dia berada di PBF yang sama. Lalu ini ada surat pesanan psikotropik, sama seperti prekursor tadi ya. Psikotropika ini banyak macamnya. Ada golongan diazepam, chlordiazepoksid, ada golongan alprazolam, ada golongan clobazam, estazolam. Banyak ya macamnya. Nah, ini ada yang bertanda tangan di bawah ini. Nama apotekernya. Ini jabatannya apa sebagai apoteker penanggung jawab dan juga alamatnya. Nama distributornya, ini kita mau pesan di mana, PBF mana yang kita tuju, alamatnya. Nah, jenis barang yang mau kita beli nih, yang kita mau pesan. 6 box analsik diazepam, ditulis kandungannya apa ya. Lalu ini ada chlordiazepoksid, Braxidin. Pokoknya kita tulis 6 box Braxidin, kandungannya apa, berapa miligram, dan dia dalam bentuk apa? Tablet. Seperti itu. Lalu ini nama instalasi farmasinya, alamatnya, tanggal di mana kita menulis SP-nya, lalu ini nama apotekernya, nomor SIPA-nya, STRA-nya, tanda tangan, stempel. Sama seperti prekursor tadi, kalau dalam satu SP, dalam satu PBF ya, dalam satu PBF itu mungkin dia ada 3 ya, 3 kita pesan, ada analsik, kita pesan Braxidin, kita juga pesan Besanmak. Kita bisa jadikan satu SP ya. Kalau bisa jadikan satu SP, pokoknya dia ini satu PBF yang sama ya, seperti itu. Kalau surat pesanan narkotik, surat narkotik ini beda dari yang sebelumnya, beda dengan reguler, beda dengan prekursor, beda dengan psikotropika. Nah, kalau surat pesanan narkotika ini dia rangkap 3 atau bisa juga rangkap 4 ya. Ini ada lembar ke 1, 2, 3, 4. Tapi biasanya rata-rata itu rangkapnya 3. Yang 2 ini diserahkan ke PBF yang bersangkutan, lalu yang ketiga ini buat arsip apotik. Nah, ini nama apoteker yang bertanggung jawab, terus ini jabatannya apa, alamatnya di mana, PBF yang kita tuju, di mana PBF kita memesan obatnya, terus ini ada alamat sama nomor teleponnya. Sama seperti psikotropika tadi ya, sama seperti psikotropika, cara menulisnya seperti ini, 12 box Kodipron cum expectorant, kandungannya ini ada berapa? Kandungannya apa? Kodein berapa miligram? 30 miligram. Lalu bentuknya ini apa? Kapsul, seperti itu. Lembaganya ini instalasi farmasi yang tempat kita bekerja. Ini ada tanggal, ada nama apoteker tempat kita bekerja, nomor SIPA-nya STRA, tanda tangan, dan juga stempel. Berbeda dengan prekursor sama psikotropika ya. Kalau prekursor sama psikotropika, selama dia di PBF yang sama, dia bisa memesan lebih dari satu obat. Sedangkan kalau di narkotika, dalam satu SP ini sama dengan satu obat saja, tidak bisa lebih ya. Kalau selama kita mau pesan yang pertama Kodipron, lalu yang kedua Kodikaf, kita jadikan 2 SP. SP pertama itu Kodipron cum expectorant, SP kedua itu baru Kodikaf. Seperti itu. Setelah kita menuliskan surat pesanan yang akan kita
pesan, kita bisa langsung menyerahkan ke PBF yang kita tuju. Itu tadi penjelasan dari kelompok 3 mengenai perencanaan perbekalan farmasi, mulai dari mengecek stok, menulis buku defekta, menulis buku SP, sampai menyerahkan ke distributor. Sekian dari kelompok 3, terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you. Pengadaan obat. Yang pertama ada penerimaan barang dari PBF untuk apotek. Terus penerimaan yang ini kita menerima dari PBF Kimia Farma alat kesehatan. Jadi sama, kita pertama-tama memeriksa nama PBF ini sudah sesuai dengan PBF yang kita tuju atau belum. Yang kedua, kita memeriksa alamat dari apotek. Nama apotek dan alamat apotek sudah sesuai dengan apotek kita atau tidak. Yang ketiga, kita memeriksa nama barang. Lalu sudah memeriksa nama barang, kita memeriksa expired date. Setelah expired date-nya sudah sesuai, kita memeriksa nomor batch pada fisik obat. Setelah sesuai, kita juga memeriksa tentang banyaknya obat yang kita pesan, itu sudah sesuai atau belum. Setelah semua sesuai, kita menandatangannya di sini. Lalu di sini dikasih tanda tangan, nama lengkap kalian, nama lengkap, terus kita kasih stempel apotek di sini. Nah, di sini kita menerima barang obat narkotika. Nah, obat narkotika ini harus diterima oleh apoteker sendiri dan ditandatangani oleh apoteker sendiri. Jadi di sini kita penerimaannya sama saja seperti faktur sebelumnya. Yang pertama kita periksa adalah nama PBF. Setelah nama PBF sudah sesuai, kita memeriksa nama apotek dan alamat apotek alamat apotek kita. Jika kedua ini sudah sesuai, kita memeriksa nama obat yang kita pesan, lalu memeriksa expired date, nomor batch, dan jumlah obat yang kita pesan. Jika semua ini sudah sesuai dengan yang kita minta, kita mengajukan tanda tangan kepada apoteker atau meminta tanda tangan kepada apoteker. Setelah apoteker menandatangani faktur tersebut, kita beri stempel apotek. Setelah kita beri stempel apotek, kita serahkan faktur ini kepada sales yang mengirim barang ke apotek kita. Setelah kita melakukan penerimaan barang dari PBF, kita melakukan checklist barang datang dan memasukkan obat-obat yang baru datang ke buku
penerimaan barang. Nah, pada kali ini kita melakukan checklist barang datang. Jadi, setelah barang kita terima dari PBF, kita memasukkannya kepada checklist barang datang. Kita akan menuliskan nama barang. Setelah nama barang, kita menuliskan nomor faktur yang kita terima dari PBF tadi. Nah, setelah kita menulis nomor faktur, kita menuliskan kuantum atau banyaknya obat yang kita pesan. Setelah kita menulis ketiga itu, kita menceklis barang yang datang sudah sesuai atau belum. Jika sesuai, kita checklist sesuai. Jika tidak sesuai, kita boleh mengajukan pengembalian barang kepada PBF. Dan setelah kita checklist, kita tanda tangan di sini. Setelah kita melakukan checklist barang datang atau memasukkan list obat yang datang ke buku penerimaan barang, kita melakukan perhitungan kartu stok. Nah, di sini kita akan melakukan perhitungan kartu stok pada sediaan obat. Di sini ada nama obat Neurodex tablet, bentuk sediaan tablet. Kita menulisnya di sini tanggal faktur datang, terus keterangan ini diisi dengan nama PBF. Lalu kita menuliskan masuknya obat berapa box atau berapa tablet. Di sini keluar obatnya tidak ada, jadi sisanya 12 box. Lalu kita menuliskan expirednya, nomor batch, lalu kita paraf di sini. Nah, untuk obat yang di bawah ini asamefenamat, okreotin injeksi, metocobalamin 500 mcg injeksi novel, omeprazol 30 mg kapsul. Ini sama saja dengan yang di atas. Jadi, kalau kita memasukkan barang datang, kita menuliskan tanggalnya dulu. Sesudah tanggal, kita menuliskan PBF dari mana, lalu masuknya barang ke apotek berapa, keluarnya itu berapa, lalu sisa obatnya, lalu kita menuliskan tanggal ED-nya dan nomor batch-nya, lalu kita paraf. Nah, di sini kita memasukkan kartu stok obat narko, psiko, dan prekursor. Di sini sama saja pemasukan kartu stoknya. Jadi, yang pertama kita menuliskan nama obatnya, lalu nomor faktur dan PBF-nya, lalu kita memasukkan tanggal saat obat ini masuk ke apotek kita dengan jumlah berapa. Jika tidak ada pengeluaran, di sini tidak usah ditulis. Jika ada pengeluaran, nomor resep, nama dokter, nama pasien, alamat, dan pemakaian ini kita tulis. Lalu kita menuliskan sisa dan di sini kita memberikan paraf. Dan yang bawah ini juga sama saja. Kita menuliskan nama obatnya, lalu nomor fakturnya, tanggal masuknya, jumlah obat yang masuk, dan jika tidak ada pengeluaran, kita tidak usah menulisnya. Jika ada, kita tulis semua, lalu kita menuliskan sisanya. Jika sudah kita menulis sisanya, kita paraf di tanda tangan ini. Pada kartu stok psikotropika juga begitu. Kita tulis nama obatnya, lalu kita tulis nomor faktur, tanggal masuk obat, jumlah obat yang masuk. Nah, di sini juga sama.
Jika tidak ada pengeluaran, tidak usah ditulis. Lalu sisa obat dan tanda tangan atau paraf. Pada kartu obat prekursor juga sama, kita menuliskan nama obatnya, lalu nomor faktur yang kita terima, tanggal masuk obat, lalu jumlah obat yang masuk ke apotek kita, dan ini jika ada pengeluaran. Jika tidak usah ditulis. Lalu sisa obat dan kita kasih paraf di kolom tanda tangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memberikan edukasi bagaimana tentang penyimpanan obat dengan benar sesuai ketentuan yang ada. Penyimpanan obat, suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan cara menempatkan obat dan perbekalan kesehatan yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat dan perbekalan kesehatan. Metode penyimpanan dibagi menjadi 7, yaitu 1. Kelas terapi, 2. Bentuk sediaan, 3. Jenis sediaan, 4. Alfabet, 5. FIFO atau First Expired First Out, 6. FIFO atau First In First Out, 7. LIFO Last In First Out. Obat LASA. LASA atau Look Alike Sound Alike adalah obat-obat yang tampak kelihatan mirip nama obat, rupa atau bentuk obat, dan dalam pengucapan nama obat pun mirip. Penyimpanan obat LASA sesekali menimbulkan medication error dan menyebabkan dampak yang serius terhadap pasien jika terjadi kesalahan dalam penggunaan. Berikut ini adalah penandaan obat dari LASA. Ini adalah contoh penandaan obat LASA, yaitu pada Captopril 12,5 ml dan pada Captopril 25 ml. Obat High Alert. High Alert adalah obat-obat dengan kewaspadaan tinggi karena sering terjadi kesalahan serius atau sentinel event. Berikut ini adalah penandaan obat High Alert. Berikut ini adalah contoh obat dari High Alert. FIFO atau First Expired First Out adalah obat-obatan yang pertama kali keluar, adalah barang yang mendekati masa kadaluarsa. FIFO atau First In First Out adalah obat-obatan yang pertama kali masuk, harus dikeluarkan pertama kali. Ini adalah contoh metode penyimpanan dengan sistem FIFO, yaitu First Expired First Out. Dengan cara obat yang memiliki masa kadaluarsa lebih cepat yang dijual terlebih dahulu. Ini adalah contoh metode penyimpanan FIFO atau First In First Out, yaitu obat-obatan yang pertama kali masuk harus dikeluarkan pertama kali atau dijual terlebih dahulu.
contoh dana penyimpanan: 1. Lemari generik, 2. Lemari paten, 3. Rak infus atau injeksi, 4. Meja pelayanan, 5. Salep, supo, dan lain-lain, 6. Sirup, 7. Alkes atau BMHP, 8. Prekursor atau OOT, 9. High alert, 10. Psikotropika, 11. Narkotika, 12. Kulkas injeksi atau vaksin atau insulin. Sekian video dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mensimulasikan tentang pengelolaan pendistribusian perbekalan farmasi secara sentralisasi. Keep watching. Di sini TTK sedang bertugas untuk mengecek ketersediaan obat yang ada di instalasi farmasi. Kalau ada kekosongan pada obat, bisa ditulis ke buku permintaan barang dan diserahkan ke gudang. Permisi Mbak, ini permintaan dari instalasi farmasi. Oh iya, ditunggu sebentar ya, saya siapkan dulu. Cara penulisan buku permintaan barang instalasi farmasi ke gudang farmasi. Yang pertama, contohnya seperti nama barang aminopilin 200 ml injeksi sejumlah 10 ampul, keterangan contohnya seperti Cito, kemudian diisi dengan paraf petugas TTK instalasi farmasi dan nama terang, kemudian paraf petugas TTK gudang dan nama terang. Di sini setelah petugas gudang menerima buku permintaan barang dari instalasi farmasi, bisa kita siapkan obat yang akan diminta oleh petugas farmasinya. Seperti contohnya permintaan dari petugas farmasi meminta simvastatin 20 ml sejumlah 4 box. Bisa kita langsung tulis di kartu stok pengeluarannya, keluar berapa box, ditulis keluar 4 box. Lalu di buku permintaannya bisa diparaf di bagian paraf petugas TTK gudang dan nama terangnya. Cara penulisan kartu stok gudang, yang pertama tanggal, kemudian uraian bisa ditulis dengan instalasi farmasi rumah sakit, jumlah keluarnya sejumlah 4 box, untuk sisanya 21 box, kemudian expirednya bisa diisi sesuai fisik, kemudian paraf petugas. Mbak ya, dicek dulu obat-obatnya sudah sesuai apa enggak sama permintaannya. Cek dulu ya Mbak. Setelah petugas gudang menyerahkan obat kepada petugas instalasi farmasi bisa mengecek obat tersebut mulai dari jumlah obatnya, apakah sesuai dengan permintaannya, expirednya, apakah expired tersebut panjang, dan kekuatan obatnya apakah sudah sesuai dengan yang diminta. Selamat sore Mbak, saya mau menunggu resep obat. Baik Mbak, mohon ditunggu ya. Ya. Resep atasnya namanya R. Iya Mbak, ini obat omeprazolnya, diminum 1 kali sehari, 1 kapsul sebelum makan ya. Dan ini Braxidin tabletnya, diminum 1 kali sehari, 15 menit sebelum makan. Dan ini Neurodexnya 1 kali sehari sesudah makan ya Mbak. Iya Mbak. Mbak, ini ya Mbak, resep dari rawat inap dari poli anak, minta tolong disiapkan ya Mbak. Makasih ya Mbak, mohon ditunggu ya. Iya, makasih. Ini ya permintaan obatnya, tolong dicek lagi ya. Iya Mbak. Berikut adalah salah satu contoh etiket ODD pada Rumah Sakit Rawat Inap Hati Mulia.
Contohnya seperti obat aminopilin injeksi. Pada resep dicantumkan untuk aturan pakainya sehari 3 kali, sehingga untuk pemakaian setiap 8 jam sekali. Untuk pemakaian pertama beretiket biru dengan keterangan pagi pukul 7. Selanjutnya etiket merah diberi keterangan sore pada pukul 3. Dan yang terakhir etiket berwarna hijau diberi keterangan malam pada pukul 23 atau 11 malam. Serta tidak lupa untuk mencantumkan identitas pasien seperti nama, usia, dan nama ruang inap. Sekian simulasi dari kelompok 3. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Sistem desentralisasi tersendiri yaitu pelayanan farmasi yang mempunyai cabang atau ruang rawat yang disebut dengan depo, dan penyimpanan serta pendistribusiannya yaitu tidak langsung dilayani oleh pelayanan farmasi, melainkan dilayani oleh pelayanan pusat, tetapi tetap disuplai dari depo tersebut. Unit depo sendiri dibagi beberapa unit, yaitu depo rawat jalan, depo rawat inap, depo kamar operasi, serta depo IGD atau instalasi gawat darurat. Pendistribusiannya sama seperti sistem sentralisasi, di mana setiap unit depo membuat buku permintaan obat untuk diserahkan kepada unit farmasi pusat. Ini adalah contoh buku permintaan obat setiap unit depo. Yang pertama unit rawat jalan, dan yang kedua unit rawat inap, dan yang ketiga unit IGD. Sama seperti alur sentralisasi, setiap permintaan barang tiap depo harus tertera nama barang, jumlah yang dibutuhkan, serta keterangan atau bisa tertulis expired atau cito, serta tanda tangan petugas TTK depo instalasi farmasi. Yang kedua para petugas TTK instalasi farmasi pusat dan nama terang. Setelah itu unit farmasi pusat menyiapkan obat yang sesuai dengan buku permintaan setiap depo, dan petugas instalasi farmasi pusat tidak lupa untuk menulis kartu stok setiap pengeluaran pada tiap depo. Pada tiap status stok tertulis pengeluaran pada depo tertentu, seperti misalkan rawat jalan. Berikut adalah contoh penulisan kartu stok pada instalasi farmasi pusat. Setelah itu petugas instalasi farmasi pusat menyerahkan obat yang sesuai dengan buku permintaan tiap depo. Sebelum obat diserahkan dan dibawa oleh petugas tiap depo, maka wajib untuk petugas tiap depo mengecek apakah obat sudah sesuai dengan buku permintaan serta mengecek expired date. Setelah itu setiap unit depo melakukan penyetokan pada obat yang sudah diambil dari pihak instalasi farmasi pusat, dan tidak lupa untuk menulis kartu stok pemasukan serta pengeluarannya. Berikut adalah contoh kartu stok pemasukan barang pada unit depo rawat inap. Yang pertama tertulis nama obatnya setia solid, kedua sediaan seperti supo, dan jangan lupa tertulis tanggal serta keterangan masuknya obat dari unit instalasi farmasi, serta masuknya obat seperti 3 supo serta sisa obat. ED jangan lupa ditulis serta batch juga ditulis, dan jangan lupa untuk paraf setiap masuk atau keluarnya obat. Ini contoh persiapan rawat inap menggunakan sistem UDD atau unit dose dispensing, yang dimana resep ini dimaksudkan untuk 1 kali dosis dalam 1 hari. Jadi untuk misalnya kalau minum pagi ya pagi, diberikan waktu pagi, kalau siang diberikan waktu siang. Di sini resepnya gak lupa ada nama dokter, SIP dokter, dan unitnya rawat inap, tanggal penulisan
resep, nama obatnya, jumlah obat, aturan pakai, signa, nama pasien, alamat pasien, nama rawat inap, nama kamar. Di sini resepnya adalah lansoprazol nomor 1, S1-130 AC, domperidon nomor 1, S1-130 AC, dan vitamin B kompleks nomor 1, S1-1 BC. Dan ini contoh peresepan merawat inap menggunakan sistem floor stock. Sebelum menyiapkan obatnya, jangan lupa untuk screening resepnya, dicek apa ada nama dokternya, SIP dokternya, unitnya mana, biar jelas, sama tanggal peresepan, nama obatnya, jumlahnya, serta cara pakai atau aturan pakainya atau signalnya, dan nama pasien, umur pasien, alamat pasien, nama kamar, nomor kamar. Di sini resepnya PZ 0,9% nomor 1, SIMM, amoksisilin 1 gram injeksi nomor 1, SIMM, speed 5 mili nomor 1, SIMM, aqua pro injeksi nomor 1. Dan ini contoh peresepan IGD atau emergency kit. Dan sebelum menyiapkan, jangan lupa untuk screening resep terlebih dahulu. Pada nama dokternya, SIP dokter, unitnya, tanggal penulisan resep, nama obatnya, jumlahnya, aturannya, nama pasien, umur pasien, alamat pasien, nomor kamar, serta nama kamar. Di sini contoh resepnya emergency kit ada dextrosa 5% nomor 1, SIMM, speed 5 cc nomor 1, SIMM, stesolid 2 mili injeksi nomor 1, SIMM. Penulisan etiket pada resep rawat inap sistem UDD, kita menuliskannya nomor resep. Setelah nomor resep, kita menuliskan tanggal etiket yang kita buat, lalu kita menuliskan nama pasien. Di sini tertera nama pasiennya Tuan Danu, lalu tuliskan umur pasien, umurnya adalah 39 tahun, lalu tuliskan nama obatnya, yaitu contohnya obat lansoprazol dan domperidon. Lalu tulis aturan pakainya hanya 1 tablet, diminum pagi hari dan diminumnya setengah jam sebelum makan. Untuk obat yang kedua, penulisannya sama, kita menuliskan nomor resepnya, lalu tanggal etiket yang kita buat, lalu tuliskan nama pasien yaitu Tuan Danu, umur 39 tahun, nama obat, vitamin B kompleks, aturan pakainya ditulis 1 tablet, diminum pagi hari sesudah makan. Untuk yang kedua, ini ada cara penulisan etiket untuk resep rawat inap sistem floor stock. Itu sama penulisannya, yaitu kita menuliskan nomor resep. Setelah nomor resep kita tulis, kita menuliskan tanggal, lalu nama pasien yaitu Tuan Danu, umurnya 39 tahun, nama obatnya kita tulis seperti PZ 0,9%, amoksisilin 1 gram injeksi, spruit 5 mili, aqua pro injeksi, lalu aturan pakainya berikan segera. Nah, penyerahan pada obat sistem floor stock ini kita serahkan kepada perawat yang sedang bertugas atau kepada dokternya langsung. Yang ketiga, ada cara penulisan etiket dari resep IGD sistem emergency kit. Nah, sama seperti yang tadi, kita menuliskan nomor resepnya terlebih dahulu. Setelah nomor resep, kita menuliskan tanggal. Setelah itu nama pasien yaitu Tuan Danu, lalu umurnya 45 tahun, lalu tuliskan nama obatnya yaitu dextrosa 5%, spruit 5 mili,
Stesoli 2 mg injeksi. Lalu tuliskan aturan pakainya, berikan segera. Nah, dalam penyerahan sistem emergency kit ini sama seperti yang sistem floor stock, yaitu menyerahkannya kepada perawat yang sedang bertugas saat itu juga atau kepada dokternya langsung agar diberikan kepada pasien.